Oke, halo selamat sore Bu Rita. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang briket. Yang pertama adalah mengapa briket menjadi pilihan atau alternatif bahan bakar. Itu karena beberapa alasan. Yang pertama, briket bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar, gas, atau minyak yang digunakan di kompor-kompor rumah tangga. Yang kedua, briket merupakan bahan bakar alternatif yang lebih baik daripada bahan bakar fosil, terutama minyak karena merupakan energi terbarukan. Yang ketiga, penggunaan briket membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi yang jumlahnya terbatas. Yang keempat, briket memiliki efisiensi pembakaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu bakar konvensional. Dan yang terakhir, kelima, briket lebih hemat, ekonomis, aman, dan ramah lingkungan. Briket dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang memanfaatkan limbah sumber daya alam dan pembuatannya sangat ramah lingkungan. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat briket adalah yang pertama ada batok kelapa, yang kedua sekam padi, ketiga arang, keempat serbuk kayu atau serbuk gergaji, kelima bonggol jagung, keenam daun kering, dan yang ketujuh adalah jerami. Nah, dari beberapa bahan-bahan tersebut, cara membuat briket saya memilih dua cara pembuatan briket dan dengan dua bahan yang berbeda. Yang pertama adalah pembuatan briket tempurung kelapa. Nah, persiapan bahan baku tempurung kelapa yang telah dikeringkan dan dihancurkan menjadi serbuk. Kedua, pencampuran bahan bakar. Di sini kita mencampurkan serbuk tempurung kelapa dengan air dan lem alami atau bisa disebut dengan pelekatnya, itu menggunakan tepung kanji atau aci atau juga tepung tapioka. Rasio atau takaran yang bisa digunakan dalam pembuatan ini adalah 3:1 untuk serbuk dan air sekitar 10% dari total berat untuk perekat. Yang ketiga, pembentukan. Gunakan mesin atau alat press manual untuk membentuk campuran menjadi bentuk briket. Pastikan tekanan cukup kuat agar briket bisa padat dan tidak mudah hancur. Yang keempat, pengeringan. Letakkan briket di tempat yang terkena sinar matahari langsung dan biarkan hingga benar-benar prosesnya sempurna atau menjadi kering. Pengeringan ini bisa memakan waktu beberapa hari tergantung pada cuaca dan kelembapan udara, karena kita mengandalkan sinar matahari langsung. Yang kelima, penyimpanan briket bisa disimpan di tempat kering. Briket siap digunakan dan disimpan di tempat yang kering dan terlindungi dari air. Yang kedua, pembuatan briket arang. Pertama, persiapan bahan baku, sisa-sisa kayu atau serbuk kayu yang telah dihancurkan dan dikeringkan. Kedua, pembuatan arang. Bakar kayu atau serbuk kayu dalam drum atau galian lubang atau tungku pembakaran juga bisa tanpa oksigen hingga menjadi arang. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa jam dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kebakaran karena rentan sekali menyebabkan kebakaran. Yang ketiga, pencampuran bahan. Campurkan arang dengan air dan perekat alami seperti tepung kanji atau tepung tapioka atau aci. Rasio yang biasa digunakan adalah sama dengan pembuatan briket tempurung kelapa. Yang keempat, pembentukan atau pencetakan. Gunakan mesin atau alat press manual atau cetakan lainnya untuk membentuk campuran menjadi bentuk briket yang sempurna. Pastikan tekanan cukup kuat agar briket bisa padat dan tidak mudah hancur. Yang kelima, pengeringan. Letakkan briket di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau tempat yang benar-benar kering dengan suhu yang tinggi dan tidak lembab agar proses pengeringan bisa memakan waktu, bisa terjadi proses pengeringan yang efektif. Dan juga proses pengeringan ini bisa memakan waktu beberapa hari tergantung dengan cuaca dan kelembapan udara yang di situ. Nah, penyimpanan briket arang ini bisa disimpan di tempat yang kering dan terlindung dari air. Nah, proses pembuatan briket bisa berbeda-beda tergantung pada jenis bahan baku dan alat yang digunakan. Nah, untuk memastikan mengikuti petunjuk keamanan saat membuat briket, terutama saat proses pembakaran atau pembuatan arang, karena itu sangat berbahaya dan rentan sekali terbakar. Nah, selanjutnya
3 manfaat utama dari penggunaan briket. Yang pertama, efisiensi energi. Briket memiliki nilai kalori yang tinggi sehingga dapat membakar lebih lama dibandingkan dengan kayu bakar konvensional. Ini membuat briket menjadi pilihan atau efisien untuk memasak atau pemanasan. Ramah lingkungan, briket biasa dibuat dari limbah pertanian atau sisa-sisa dari proses industri lainnya. Jadi briket termasuk yang sebuah pengolahan sisa-sisa bahan bakar yang sangat amat ramah lingkungan. Nah, yang ketiga ini hemat biaya karena briket bisa dibuat dengan bahan-bahan dan alat-alat yang dapat ditemukan di sekitaran rumah kita. Lalu bagian yang sulit menurut saya dari kedua contoh pembuatan briket itu adalah pembuatan briket serabut kelapa, karena tahapan itu sangat rumit dan menurut saya kurang menarik juga untuk saya. Jadi saya lebih memilih pembuatan briket arang karena yang briket arang lebih gampang menurut saya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.